Baik, Swastiastu, perkenalkan, saya Nyoman Dantara dan teman saya Komang Bagusinar. Nah, di sini saya akan presentasikan tentang memahami sistem perangkat lunak dan fondasi komputasi modern. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu sistem perangkat lunak. Sistem perangkat lunak adalah inti dari setiap operasi komputasi modern, berfungsi sebagai jembatan esensial antara pengguna dan perangkat keras. Ini adalah kumpulan instruksi dan data yang memungkinkan perangkat keras melakukan tugas-tugas spesifik, menerjemahkan perintah pengguna menjadi tindakan yang dapat diproses. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek perangkat lunak, mulai dari jenis-jenis utamanya, mulai CPU yang baik. Masuk ke materi yang pertama. Di sini ada 3 pilar utama untuk perangkat lunaknya. Yang pertama ada sistem operasi, yaitu perangkat lunak dasar yang mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, serta menyediakan layanan umum untuk program komputer. Ini adalah yang pertama dimuat saat komputer menyala. Terus yang kedua ada program aplikasi, yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas-tugas spesifik seperti pengolah kata, pengolah angka, atau desain grafis. Yang ketiga ada bahasa pemrograman, sintaks dan semantik formal yang digunakan untuk menulis instruksi yang dapat dipahami dan dijalankan oleh komputer, memungkinkan pembuatan perangkat. Jadi perangkat lunak dikategorikan berdasarkan fungsi utamanya. Sistem operasi adalah fondasi yang memungkinkan perangkat keras dan lunak berinteraksi. Kedua, program aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna untuk berbagai tugas melalui dari produktivitas hingga hiburan. Sementara itu, bahasa pemrograman adalah alat yang digunakan oleh pengembang untuk menciptakan semua perangkat lunak ini. Selanjutnya adalah antarmuka pengguna atau CLI dan GUI. Pertama kita masuk ke CLI atau Command Line Interface, yaitu antarmuka berbasis teks, memerlukan perintah spesifik untuk menyalahkannya. Efisiensi untuk otomatisasi dan kontrol presisi. Kurva pembelajarannya curam, ideal bagi pengguna berpengalaman. Nah, contohnya di sini ada terminal Linux dan PowerShell Windows. Dan ini untuk graphical user interface atau GUI, itu antarmuka visual dan dengan ikon jendela dan menu. Intuitif dan mudah dipelajari, ramah pengguna, intensif sumber daya, kurang persis untuk tugas kompleks. Nah, di sini contohnya ada Windows desktop, Mac OS, dan ada Chrome. Pilihan antara CLI dan GUI sangat bergantung pada kebutuhan dan keahlian penggunanya. CLI unggul dalam otomatisasi dan kontrol tingkat rendah, sering dipilih oleh pengembang dan administrator sistem. Sebaliknya, GUI memberikan pengalaman yang lebih ramah visual dan intuitif, cocok untuk penggunaan sehari-hari oleh sebagian besar pengguna. Selanjutnya ada mekanisme penjadwalan CPU atau FCFS. Nah, kita harus tahu FCFS itu singkatan dari First Command First Server. Nah, di sini ada 3 prosesnya. Yang pertama ada kedatangan pertama, yaitu proses antrean berdasarkan urutan kedatangan mereka. Yang kedua ada alokasi CPU. Proses yang datang duluan mendapatkan CPU duluan. Ketika sudah selesai dieksekusi, proses tidak melepaskan CPU hingga prosesnya selesai. First Command First Server atau FCFS adalah algoritma penjadwalan CPU paling sederhana
bekerja mirip antrean loket tiket film. Proses dieksekusi berdasarkan urutan kedatangannya. Meskipun mudah diimplementasikan, FCFS seringkali memiliki kinerja yang buruk karena waktu tunggu rata-rata yang tinggi, terutama jika ada proses panjang di depan antreannya. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini sekarang kita akan lanjut ke bagian itu adalah round robin penjadwalan adil berbagi waktu. Di sini ada beberapa lingkaran gini ya. Kita sebelum membahas ini kita harus mengetahui apa sih round robin atau RR ini. Nah, round robin atau yang biasa disingkat dengan RR adalah algoritma penjadwalan primitif yang memastikan setiap proses mendapat alokasi CPU yang adil dengan membagi waktu CPU menjadi time quantum. Kita masuk ke bagian yang lingkaran ini. Di sini ada 4, yaitu time quantum, terus ada alokasi adil, terus ada primitif, terus ada kembali ke antrian. Oke, di sini time quantum, setiap proses itu mendapatkan jatah waktu eksekusi yang sama. Setelah itu ada primitif, di sini proses dapat interupsi setelah time quantum habis. Setelah ini habis, itu sih. Nah, itu dia. Terus ada kembali ke antrian. Jika belum selesai proses itu akan kembali ke akhir antrian. Terus ada alokasi adil. Ini mencegah starvation dan memastikan respon yang baik. Nah, di sini RR mencegah starvation dan memberikan waktu respon yang baik, terutama untuk proses pendek. Namun, kinerjanya sangat bergantung pada ukuran time quantum. Pada time quantum di sini, di mana time quantum yang terlalu kecil menyebabkan banyak overhead context switching. Itu dia. Jika ini itu terlalu kecil, ini akan menyebabkan banyak overhead context switching. Kita akan lanjut. Setelah itu ada priority scheduling. Ini mengutamakan yang penting. Kita masuk ke arti dari priority scheduling ini dulu. Priority scheduling itu memberikan prioritas kepada proses, di mana proses dengan prioritas tertinggi akan dieksekusi terlebih dahulu. Jadi di sini prioritas tertinggi lah yang akan dieksekusi duluan sebelum yang lainnya. Jadi ini ideal untuk sistem yang membutuhkan respon cepat. Jadi untuk priority scheduling ini sangat bisa dibilang sangat ideal untuk sistem yang memang membutuhkan proses yang cepat, karena dia mementingkan mana yang dia tahu mana yang akan prioritasnya tinggi, maka itulah yang akan diproses dulu. Jadi gitu. Jadi di sini ada tugas kritis. Di tugas kritis implementasi mudah, terus pencegahan starvation. Nah, untuk tugas kritis di sini itu respon cepat untuk progres dengan prioritas tinggi. Terus implementasi mudahnya itu relatif mudah untuk diterapkan dalam sistem informasi. Nah, prioritas scheduling ini sangat mudah untuk diimplementasikan karena relatif mudah untuk diterapkan sistem operasi. Terus memerlukan mekanisme aging untuk proses rendah. Nah, di sini juga ada kekurangan. Setelah kita membahas kelebihan, ada juga kekurangan dari priority scheduling ini, di mana proses
berprioritas rendah itu mungkin tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi jika terus-menerus ada proses tinggi yang datang. Jadi prioritas rendah itu mungkin tidak akan pernah mendapatkan waktu eksekusi. Karena apa? Karena di sini priority scheduling ini akan prioritasnya itu memprioritaskan eksekusi yang tertinggi dulu, baru yang terendah. Jadi jika ada proses prioritas yang tinggi banyak, jadi mungkin prioritas rendahnya itu akan sedikit mendapatkan waktu eksekusi, karena tadi prioritas tinggilah yang duluan akan dieksekusi. Untuk mengatasi ini, tapi ada juga solusinya. Untuk mengatasi ini, mekanisme seperti egging atau meningkatkan prioritas proses yang menunggu lama sering diterapkan. Jadi gitu. Jadi ada mekanisme seperti egging namanya, itu meningkatkan prioritas proses yang menunggu lama. Gitu. Terus kita lanjut ke program bantuan atau biasa disebut juga utility dalam ekosistem. Sebelum kita masuk ke bagian 3 ini, ada disk file management, ada keamanan dan pemantauan, jaringan dan komunikasi. Sebelum kita masuk ke sana, kita harus tahu dulu apa itu program bantuan atau utility. Nah, program bantuan atau utilitas atau utility juga bisa disebutnya, yaitu adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu, mengelola, menganalisis, mengoptimalkan dan memelihara komputer. Nah, di sini mereka mengisi kekurangan dalam sistem operasi atau menyediakan fungsi tambahan yang spesifik. Nah, contohnya itu ada di sini. Untuk disk dan file management itu contohnya itu ada kayak defragmenter, itu ada disk cleaner, terus ada partisi disk atau manager file untuk mengoptimalkan ini tuh untuk mengoptimasi dan pengelolaan data. Nah, keamanan dan pemantauan di sini itu ada antivirus untuk melindungi dari malware, terus ada profiler sistem untuk informasi hardware dan software. Setelah itu ada jaringan dan komunikasi. Jaringan dan komunikasi ini adalah utilitas jaringan untuk menganalisis konektivitas serta aplikasi komunikasi untuk interaksi antar komputer. Nah, itu kan udah kami jabarkan beberapa. Terus kita lanjut setelah itu. Nah, ada spektrum program aplikasi. Oke, kita lanjut. Program aplikasi adalah perangkat lunak siap pakai yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna, mulai dari aplikasi produktivitas seperti pengolah kata dan spreadsheet, hingga alat khusus di perangkat lunak aplikasi dan grafis. Nah, di sini ada beberapa mungkin contoh dari pengolahan kata, terus ada spreadsheet. Ini contoh-contoh aplikasinya. Kita mulai dari word processing atau biasa kita disebut dengan pengolahan kata ya. Ini ada Microsoft Word, terus LibreOffice Writer. Terus ada, kita lanjut ke spreadsheet, itu ada Microsoft Excel, terus ada Google Sheet, setelah itu ada grafik dan multimedia. Ini untuk teman-teman yang mungkin suka ngedit foto, video, ini dia kan bisa untuk membuat video. Ini aplikasinya yang dibutuhkan itu ada, contoh aplikasinya itu ada Adobe Photoshop, video, terus ada GMP, terus VLC Media Player untuk memutar video di PC atau komputer. Kita lanjut ke mana? Ada contoh aplikasinya itu Norton Antivirus,
Terus ada FS Free Antivirus, ini biasa yang kita sering dengar dan sering kita pakai mungkin di komputer dan laptop, mungkin yang FS Free Antivirus. Terus kita lanjut ke desktop publishing publishing. Terus ada di sini ada contoh aplikasinya, itu Adobe PageMaker. Terus ada Keyword Express. Terus kita lanjut ke database management. Ini manage database, aplikasi apa aja yang digunakan, ini dia. Ada Microsoft Access dan MySQL, ini untuk untuk database mungkin yang kerja di database mungkin tidak asing mendengar Microsoft Access dan SQL ini. Terus ada akuntansi dan statistik, ini ada QuickBooks, ada SPSS dan SAS. Nah, di sini ada komunikasi dan link. Di sini mungkin teman-teman sudah tahu apa sih aplikasi-aplikasi yang komunikasi yang berkaitan dengan komunikasi dan game. Ini kita ada beberapa contohnya, yaitu Skype, terus ada komunikasi Zoom, terus yang terakhir mungkin kalian tidak asing dengan nama game ini, mungkin Grand Theft Auto 5, itu biasa kita disebut juga GTA 5. Kita lanjut. Keberagaman ini mencerminkan bagaimana perangkat lunak itu terus beradaptasi dan berkembang untuk mendukung berbagai aspek kehidupan digital kita. Jadi spektrum program aplikasi ini dia itu beragam ya, dari pengelolaan data, ini spreadsheet, terus ada grafik multimedia, ini beberapa aplikasi yang kita gunakan biasa sehari-hari di laptop atau di komputer kita. Misalnya contohnya itu ada Microsoft Word untuk pengelolaan kata. Jadi keberagaman ini tuh mencerminkan bagaimana perangkat lunak itu terus maju dan berkembang. Mungkin segitu saja mungkin ya presentasi atau video dari materi kita, yaitu tentang memahami sistem perangkat lunak yang kita tujukan ke fondasi komputasi modern. Segitu saja, saya Bagus dan teman saya Widiantara pamit undur diri. Oh, sampai